Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
percaya Tuhan. Shalom, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini Tuhan Yesus. Kami boleh berjumpa kembali dalam sharing kehidupan. Berkati kami untuk kami boleh memahami apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Urapi hamba-Mu sehingga firman ini menjadi firman yang hidup, yang berkuasa untuk mengubah kehidupan kami seperti yang Tuhan inginkan. Hamba berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan sharing kehidupan dengan judul Ketika Tuhan Terikat Janji. Ayat nasnya terambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Selah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Injil Matius, di pasal yang pertama sampai pasal yang ke-16, di sana saudara akan mendapatkan kisah tentang silsilah dari Yesus Kristus yang berpangkal dari Raja Daud. Dan kisah itu memang membosankan kalau dibaca, tetapi ada banyak hal yang menarik di sana. Dan salah satu yang saya mau bahas pada kesempatan ini adalah ketika kita melihat siapa nenek moyang dari Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita hari ini. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa nenek moyang dari Yesus Kristus Tuhan kita itu berpangkal dari Raja Daud. Siapakah Raja Daud? Semua kita pasti mengenal raja yang fenomenal dan spektakuler ini, saudara. Tetapi ada sisi yang menjadi lembaran hitam kehidupan Raja Daud, dan kita juga tentu tahu apa yang menjadi sisi lembaran hitam kehidupan Daud. Yes, Daud pernah jatuh dalam dosa yang besar. Dia berzina dengan Batseba, seorang perempuan yang memiliki suami, dan pada waktu itu suaminya sedang berada di medan pertempuran. Suaminya bernama Uria. Karena Daud berzina dengan Batseba, maka Daud merencanakan kelicikan, tipu, muslihat, dan kalau mau dikatakan itu merupakan sesuatu yang sangat jahat di mata Tuhan. Jadi dia mulai melakukan sebuah operasi khusus untuk membunuh Uria di medan peperangan. Dia kerjasama dengan panglimanya, dan perintahnya kepada sang panglima adalah meletakkan Uria ketika peperangan sedang berkecamuk begitu keras. Dan benar panglima setuju, panglima meletakkan Uria, dan akhirnya Uria mati dalam peperangan melawan bangsa Amon. Uria mati, Daud bebas mendapatkan Batseba untuk menjadi istrinya. Tetapi hal itu jahat di mata Tuhan, dan karena itu Tuhan memerintahkan seorang nabi pada zaman itu yang bernama Nabi Nathan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Daud. Demikian pesan Tuhan melalui Nabi Nathan kepada Daud. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, melalui Nabi Nathan Tuhan berkata, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Karena dosa itu, anak yang dikandung oleh Batseba hasil perzinahan, hasil perselingkuhan, akhirnya lahir dalam kondisi yang mati, meninggal dunia. Singkat cerita, Daud pun bertobat dari dosanya tersebut, dan akhirnya Batseba hamil lagi.
dan melahirkan anak yang kedua dari hubungannya dengan Daud. Dan anak yang kedua inilah yang kemudian menjadi anak yang sangat terkenal sampai hari ini. Siapakah anak itu? Namanya adalah Salomo. Salomo kemudian menjadi raja menggantikan Daud ayahnya, dan Alkitab mencatat bahwa Salomo adalah raja yang sangat diberkati oleh hikmat dan kebijaksanaan dari Allah dan juga sangat kaya raya. Satu-satunya raja yang pernah ada di dunia ini, dan tidak ada raja yang kemudian sampai hari ini, kata Tuhan sendiri loh. Sebelum dan sesudah dia tidak ada raja yang seperti dia, tidak ada raja yang seperti Salomo. Dari segi hikmat, kebijaksanaan yang Allah berikan dan juga dari segi kekayaannya. Nah, sekali lagi, dari berpangkal dari Daud, Salomo kemudian terus ke bawah seperti yang dijelaskan dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 16. Akhirnya muncul orang yang bernama Yusuf dan Maria yang juga merupakan keturunan Daud. Nah, dari dua pasang anak manusia inilah, Yusuf dan Maria, kemudian lahirlah Yesus Kristus yang kita percayai adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maria dipakai untuk menjadi sarana kelahiran manusia Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, inilah yang bagi saya menarik. Kenapa menarik? Karena Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu justru lahir dari pangkal yang bernama Raja Daud yang notabene memiliki sejarah kelam dalam hidupnya. Dia jatuh dalam dosa yang jahat di mata Allah. Tetapinya begini saudara, seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 89 ayat 4 dan 5 tadi, Allah sudah telanjur ikat janji kepada Daud. Saya ulangi, Allah atau Tuhan sudah terlanjur mengikat janjinya kepada Daud. Dan karena Allah sudah terikat janji dengan Daud, maka mau gak mau Allah harus menepati janjinya. Ini yang menarik saudara kan. Jadi ketika Tuhan sudah berjanji, maka mau gak mau dia pasti akan menggenapi janjinya. Kalau saudara baca dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19, di sana dikatakan demikian. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi kembali ke Mazmur pasal 84 ayat yang ke Mazmur pasal 89 ayat yang kelima, Mazmur 89 ayat yang kelima. Mazmur pasal 89 ayat kelima, di sana Tuhan sudah menegaskan, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Jadi Tuhan terikat dengan janji ini kepada Daud, dan mau gak mau Tuhan pun harus menggenapinya. Ini yang menarik saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik yang kasih, kalau kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengaku kita adalah orang Kristen yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka ketahuilah dan pahami baik-baik. Saya ulangi, ketahui dan pahami baik-baik bahwa saudara dan saya, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah terikat janji dengan Tuhan. Atau kalau lebih tepatnya, Tuhan telah mengikat janji dengan kita melalui Yesus Kristus. Nah, karena Tuhan sudah mengikat janji dengan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Saya mencatat 3 hal sederhana saudara yang harus kita lakukan. Yang pertama begini, percaya bahwa Tuhan itu bukan manusia yang gampang berdusta. Kan banyak orang ya di sekitar kita, bahkan mungkin termasuk kita lah.
sering janji ke pasangan, janji ke anak kita, janji ke orang tua, janji ke teman, janji ke pendeta, janji ke jemaat, mau ngelakuin ini, mau berbuat ini, tapi baru aja ngomong sekarang, ntar dalam hitungan jam udah lupa, udah mengingkari, apalagi kalau dalam hitungan hari dan minggu, hitungan bulan dan tahun, waduh, ya. Tapi ingat, Tuhan bukanlah manusia. Sekali Dia berjanji, Dia pasti akan menepati. Ingat tadi yang saya katakan dalam Mazmur pasal 89, Tuhan sudah telanjur janji, ikat janji sama Daud. Kenyataannya kehidupan Daud memiliki lembar hitam. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Apakah Tuhan akan membatalkan janjinya? Enggak. Tuhan udah terikat janji. Tuhan pasti akan melaksanakan, dan itu terbukti. Lahirlah Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah manusia 100% dan dia juga Allah 100%. Nah, hal yang kedua, klaim janji Tuhan dalam Alkitab. Nah, gimana cara mengklaimnya? Jangan asal mengklaim-klaimnya, saudara ya. Salah satu contohnya adalah begini. Kalau saudara mau klaim janji Tuhan adalah perkatakan janji itu dengan iman. Ucapkan janji itu, perkatakan janji itu dengan iman. Misalnya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus sekarang aku sudah sembuh. Nah, saudara perkatakan terus firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Aku disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Ya, perkatakan janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Itu boleh dikatakan sebagai klaim lah buat kita. Tapi jangan asal sembarang main klaim. Nah, ini masalahnya begitu, saudara. Banyak orang Kristen asal main klaim-klaim janji aja. Contoh, kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, di sana disebutkan begini, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati, semua itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Ya kan? Gitu kan? Lalu banyak orang Kristen yang akhirnya mengklaim janji Tuhan. Dalam nama Yesus saya akan memiliki rumah yang megah. Dalam nama Yesus pacar orang itu akan putus dan akan menjadi pacar saya. Dalam nama Yesus orang itu akan cerai dan nanti istrinya saya kawini. Dalam nama Yesus dan sebagainya dan sebagainya. Ya nggak bisa lah, saudara. Kalau saudara mau klaim janji firman Tuhan, lihat dulu konteksnya. Jangan asal main klaim aja. Kan banyak orang Kristen kayak gitu. Ya. Kalau saya baca 1 Korintus 2 ayat 9 itu klaimnya apa? Konteksnya adalah kebenaran Injil. Jadi apa yang bagi orang-orang Korintus pada waktu itu tidak melihat kebenaran Injil karena mereka melihat fakta bahwa filsafat Yunani dan juga Yahudi itu bisa dilihat dengan mata keabsahannya, kemudian kemuliaannya, kebesarannya. Sementara kebenaran Injil pada waktu itu belum kelihatan jelas dan nyata. Paulus berkatakan apa yang gak kelihatan nanti akan kelihatan jelas nanti. Nah, itu sebenarnya konteksnya itu. Jadi jangan sembarang saudara punya keinginan tertentu, akhirnya saudara klaim 1 Korintus 2:9, apa yang gak pernah kelihatan oleh mata, kedengar oleh telinga, muncul dalam hati, Tuhan pasti akan kasih. Dalam nama Yesus aku pasti punya mobil yang besar, aku pasti. Ya salah dong, saudara, gak bakalan ada. Ya, jadi lihat konteksnya. Oke, yang ketiga, jika janji firman itu bersyarat, maka penuhilah syaratnya dan saudara akan menerima penggenapannya. Ya kan, janji itu umumnya ada syaratnya. Kalau syarat nggak kepenuhi, ya janji nggak akan terwujud, nggak akan terlaksana, kan begitu. Saudara bikin janji sama manusia, ya ikatan mungkin janji bisnis lah, ya. Nah, kalau salah satu di antara saudara tidak memenuhi syarat, tentu janji itu nggak akan terwujud kan. Sama janji Tuhan. Jadi kalau ada syaratnya, ya penuhi syaratnya. Mungkin syaratnya adalah kita harus rajin beribadah, kita harus mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, kita harus taat mempraktekkan firman Allah, maka janji itu akan terwujud. Ya begitu kan? Sama lah ketika saudara pergi ke dokter berobat, saudara
nyatakan keluhan saudara, penyakit saudara, kemudian dokter kasih resep, kasih obat. Dan kalau saudara taat memenuhi syarat dokter, misalnya minum obat 3 kali 1, dan yang harus diminum berapa butir obat, jam berapa dan sebagainya, saudara pasti akan sembuh. Tapi kalau saudara nggak memenuhi syaratnya, saudara disuruh minum obat 3 kali 1, minumnya cuma satu kali aja. Tapi itu pun jelang minum hari ini, besok nggak minum, lusa baru minum lagi. Ya kapan sembuhnya? Kan beda. Nah sekali lagi, jika janji itu bersyarat, janji firman itu bersyarat, penuhi syaratnya, maka saudara akan menerima penggenapannya. Saya akan tutup sharing kehidupan saya pada kesempatan ini dengan sebuah kisah nyata yang sangat memilukan. Kisah tentang seorang ayah, janji seorang ayah kepada anaknya. Kejadian itu terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 1998. Dan kejadiannya di Armenia. Jadi pada waktu itu terjadi gempa bumi yang dahsyat dengan magnitudo 6,9. Jadi itu benar-benar gempa bumi boleh dikategorikan tuh gempa bumi besar. Banyak bangunan yang runtuh, rumah-rumah, gedung-gedung, termasuk salah satunya adalah gedung sekolah. Nah, pada waktu kejadian terjadi, ada seorang ayah yang tiba-tiba teringat dengan anaknya yang lagi bersekolah pada saat itu. Jadi, waktu terjadi gempa bumi itu, dia langsung berlari ke arah tempat di mana anaknya sekolah. Dan saat dia berlari, dia cuma mengingat pesan yang sering kali dia ucapkan kepada anaknya. Jadi pikirannya teringat terus sambil dia berlari sekencang-kencangnya menuju ke sekolah itu. Pikirannya teringat dengan ucapan yang seringkali dia sampaikan kepada anaknya. Dia seringkali berkata begini kepada anaknya, "Nak, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersama dengan kamu." Jadi pikiran itu terus berkecamuk sambil dia berlari sampai akhirnya dia tiba di depan bangunan sekolah yang sudah runtuh, rata dengan tanah. Waktu dia sampai di sana, suasana mencekam. Massa sudah banyak yang berkumpul dan tidak sedikit yang histeris menangisi anak mereka. Sejenak orang tua ini, si ayah ini terdiam sambil menangis. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sampai akhirnya muncul niatan dalam hatinya untuk menggali bangunan yang dia anggap bahwa itu tempat di mana kelas atau ruangan anak saya. Jadi bergegaslah dia ke sana. Dia mencoba untuk mengangkut tumpukan puing yang satu dari tumpukan puing lainnya. Dia terus angkat batu-batu itu, dia gali dengan peralatan yang ada. Selama beberapa jam dia melakukan hal itu, ada seorang yang datang menghampiri dia dan berkata, "Pak, percuma Pak, mereka sudah pada mati semua Pak." Tetapi bapak ini berkata, "Kalau kamu gak mau bantu gak apa-apa, berdiri aja di sana." Akhirnya orang yang berkata kepada ayah tersebut ikut membantu si ayah ini. Dan beberapa orang yang melihat juga ikut membantu. Mereka membantu mengangkat puing-puing, memindahkan kayu-kayu, balok-balok, dan semuanya. Dan setelah sekian lama mereka bekerja, akhirnya mereka kecapean semua. Orang-orang yang bantu itu kecapean dan mereka berhenti. Tapi si ayah yang satu ini, saudara, dia terus melakukan pekerjaannya karena janjinya terhadap anaknya. Dia angkat setiap puing, dia gali setiap reruntuhan reruntuhan bangunan yang sudah menjadi debu. Dia gali. Selama 18 jam dia non-stop melakukan pekerjaannya. Sampai pada titik tertentu ada sebuah kayu yang melintang yang di atasnya dipenuhi dengan puing-puing. Dia mencoba mengangkat kayu itu, ternyata dia mendengar dari balik papan itu, bukan kayu ya, papan itu, ada suara-suara anak-anak.
Dan untuk memastikan apakah itu betul suara anak-anak atau enggak, dia angkat setengah dari papan itu dan dia berteriak untuk memastikan apakah anaknya masih hidup atau enggak. Dia angkat, dia berkata, Armando, Armando, Armando. Lalu dari balik keruntuhan itu terdengar suara yang sudah sangat lemah berkata, Papa, Papa. Dan anak-anak yang masih ada di bawah reruntuhan itu ternyata ada 14 orang. Mereka berteriak minta tolong. Dan akhirnya masa yang orang-orang yang tadinya capek ikut mengangkat dan membersihkan puing-puing dari reruntuhan bangunan sekolah itu, kelas itu. Singkat cerita, 14 anak terselamatkan, saudara. Dan salah satunya adalah Armando, anak dari ayah ini. Dan ketika mereka sudah naik ke atas, ke tempat yang aman, mereka dikumpulkan semua 14 anak itu, dan orang tua menangis dan banyak orang menggerebuti mereka, termasuk media. Lalu Armando tiba-tiba berkata, dan perkataan Armando ini didengar oleh teman-temannya. Dia berkata kepada teman-temannya dan didengar oleh banyak orang yang ada di sekitar mereka. Armando bilang kepada teman-temannya, nah, betul kan kata saya, papa saya pasti akan datang menyelamatkan kita. Saudara, kalau ayah di dunia ini saja seperti ayahnya Armando, sangat menyayangi anaknya. 18 jam tanpa henti dia kerja, angkat reruntuhan, puing-puing bangunan untuk menyelamatkan anaknya karena terikat janji. Apapun yang terjadi, nak, papa akan selalu bersama. Kalau ayah di dunia ini saja begitu menyayangi anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Bukankah dia lebih menyayangi, mencintai, mengasihi saudara dan saya? Dia lebih daripada ayah-ayah yang ada di dunia ini, saudara. Bapa kita di surga sangat mencintai kita. Karena itu, masa kita mau meragukan janji Bapa kita, saudara? Masa kita mau meragukan janji Tuhan? Masa kita karena situasi dan keadaan yang kita alami, kesusahan hari-hari ini, kita menganggap bahwa Tuhan kok tidak mengasihi saya, Tuhan kok gak peduli, Tuhan kok membiarkan ini terjadi, sampai kapan? Masa kita mau meragukan janji Tuhan atas hidup kita? Kalau ayah Armando saja begitu sayang kepada Armando, saya mau tegasin, Bapak kita di surga sangat mencintai kita. Tidak pernah dia merancangkan hal yang jahat. Rancangannya selalu terbaik. Bahkan dia mengarahkan hidup kita untuk kita memenuhi, mengalami janji-janjinya dalam hidup kita. Percayalah, sekali Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Ingat, Tuhan udah terikat janji dengan saudara. Pegang. Percaya. Perkatakan janji Tuhan. Penuhi syaratnya. Saudara akan mengalami janji itu. Amin. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan. Berkati kami yang sudah mendengarkannya. Ampuni kami kalau selama ini, hari-hari ini bahkan mungkin karena susahnya hidup, beratnya masalah yang kami hadapi, kesulitan keuangan, ataupun juga sakit penyakit dan problem yang lain yang kami hadapi, akhirnya membuat kami meragukan janji Tuhan. Kami merasa bahwa Tuhan gak peduli dengan kami, Tuhan gak care, Tuhan mengabaikan kami. Tuhan malah terus membiarkan kami menderita, menangis, menjerit, susah, dipermalukan orang, difitnah orang karena pergumulan masalah kami. Tapi saat ini kami mau belajar untuk tetap berpegang teguh pada janji-Mu. Firman-Mu berkata, sekali Tuhan berjanji, Tuhan akan tetap memegang janji dan pasti akan menggenapinya. Kami mau ambil komitmen untuk berpegang pada janji Tuhan. Kami mau percaya dan terus percaya Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Teguhkan kami dengan firman-Mu. Hamba berdoa berkati jemaat-Mu, berkati semua pendengar,
Berikan mereka kekuatan, penghiburan, sukacita, dan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakit mereka, saudara semua terimalah kesembuhanmu oleh bilur-bilur Yesus. Iman percayamu dalam Tuhan Yesus akan menyembuhkan engkau sekarang juga di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kesembuhanmu sekarang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati saudara semua.